Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adaptive E-Learning. Nama saya Rais, kode asisten IYA. Saya akan membahas tentang jenis-jenis routing, lebih tepatnya routing dinamis. Routing dinamis adalah proses routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Routing dinamis memiliki routing tabel yang berubah-ubah berdasarkan kondisi jaringan. Routing dinamis dibagi menjadi dua protokol, yaitu link state dan distance vector. Link state adalah protokol yang bekerja pada shortest path first, di mana protokol ini bekerja pada routing tabel. Jadi setiap router akan membuat beberapa tabel yang terpisah. Sedangkan distance vector adalah protokol dalam pemilihan jalur yang terbaik ke jaringan tujuan dengan menilai jangkauan hop yang dituju, di mana aturan ini akan memilih jalur yang paling terdekat dengan penilaian jalur yang terbaik. Beberapa contoh routing dari link state antara lain OSPF atau Open Short Path First. OSPF menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan metrik untuk menetapkan path-path ke jaringan lainnya. Update dilakukan via multicast dan dikirim. OSPF bekerja dengan sebuah algoritma yang disebut algoritma Dijkstra. Lalu contoh yang kedua, intermediate system atau ISIS. Lalu ada beberapa contoh routing dari distance vector, antara lain Routing Information Protocol atau RIP. RIP bekerja dengan merawat daftar jarak tempuh ke jaringan yang lain berdasarkan jumlah hop, yakni jumlah router yang harus dilalui oleh paket-paket untuk mencapai address tujuan. RIP dibatasi hanya sampai 15 hop. Broadcast diperbarui dalam setiap 30 detik untuk semua RIP router guna untuk menjaga integritas. RIP cocok diimplementasikan untuk jaringan yang kecil. Lalu ada Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP, lalu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. EIGRP merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. Broadcast diupdate setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan atau yang saling terhubung. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar. EIGRP memasukkan subnet mask ke dalam update route-nya, sehingga memungkinkan kita menggunakan VLSM. EIGRP sendiri mempunyai jumlah hop maksimum 255. Contoh lainnya ada Exterior Gateway Protocol atau EGP dan Gateway to Gateway Protocol atau GGP. Ada beberapa perbedaan antara link state dan distance vector. Link state mengirim informasi routing tabel ke seluruh router pada jaringan. Berbeda dengan distance vector yang hanya mengirimkan informasi routing tabel dengan router tetangga atau router-router yang terhubung dengan satu router saja. Lalu pada link state, setiap terjadi suatu perubahan topologi, maka akan melakukan update routing table. Sedangkan pada distance vector, update routing terjadi dan dilakukan secara periodik. Link state merupakan protokol routing yang menitik beratkan pada perhitungan metric cost. Sedangkan distance vector merupakan protokol routing yang menitik beratkan pada jarak dan arah. Di dalam melakukan pemutusan routing terdekat ditentukan pada jarak dan arah terdekat atau hopcon. Dan dalam routing terdapat administrative distance yang merupakan sebuah tolak ukur atau angka kepercayaan dari informasi routing yang diterima oleh sebuah router dari router tetangganya. Bentuknya berupa bilangan integer antara 0 sampai 255. Di mana 0 adalah angka yang paling dapat dipercaya dan 255 berarti tidak ada lalu lintas data yang
melalui rute ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Adaptive Network Laboratory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.